Materi kita adalah inspirasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID-19. Tadi pagi Bapak Ibu, sudah banyak sekali yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Dari Bu Nini, kemudian Pak Joko, luar biasa sekali. Lengkap sekali sudah, kalau Bapak Ibu sudah mengikutinya dengan baik, itu sudah lengkap. Nah, sekarang bagaimana betul inspirasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaiannya? Nah, kita akan share ya Bu, kita sama-sama perhatikan ini. Kita ada 6 yang akan kita bahas, yaitu memastikan zona wilayah sekolah, desain pembelajaran dan penilaian, kemudian ketentuan pelaksanaan pembelajaran, kemudian contoh jadwal pembelajarannya, contoh ya, jadi bisa dikotak-atik lah. Kemudian aspek yang harus disiapkan untuk pembelajaran jarak jauh, kemudian tahapan sekolah untuk pembelajaran jarak jauh, daring atau luring. Satu-satu kita akan lihat ya. Nih, yang pertama kita memastikan zona wilayah sekolah dulu sesuai dengan persebaran COVID-19. Saya yakin kita semua berbeda-beda zona di daerahnya. Mudah-mudahan kita semuanya menuju ke zona hijau, insya Allah. Yang sudah hijau, alhamdulillah. Yang belum, mari kita bersama-sama berjuang untuk menuju ke zona hijau, supaya kita bisa kembali normal untuk pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah mengecek pemetaan wilayah kabupaten kota berdasarkan zona, apakah merah, kuning, orange, atau hijau. Nah, data itu akan berasal dari tim gugus tugas COVID-19 provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, kita akan mengecek dulu. Kemudian kedua adalah mencermati surat edaran, surat keputusan, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, atau kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota tentang pelaksanaan pembelajarannya di sekolah. Dan yang ketiga adalah melakukan diskusi dengan komite sekolah tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah berdasarkan surat edaran, surat keputusan, peraturan gubernur, peraturan bupati, kemudian peraturan wali kota, ataupun peraturan kepala dinas pendidikan. Nah, itu yang harus kita pastikan dulu berdasarkan zona-zonanya. Kemudian yang kedua, ada desain pembelajaran dan penilaian sesuai dengan zona itu. Apakah dia merah, orange, kuning, atau hijau. Mudah-mudahan kita segera masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita satu-satu kita lihat, nih desain pembelajaran yang akan kita desain bagaimana betul untuk pembelajaran jarak jauh agar mencapai tujuan pembelajaran. Apa sih strategi yang akan kita gunakan, metode apa yang akan kita gunakan, gitu ya. Sebaiknya kita menggunakan apa agar pembelajaran jarak jauhnya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang strateginya adalah yang kita gunakan biasanya adalah blended learning, yaitu di mana pembelajaran kombinasi dan pembelajaran kombinasi antara daring, kemudian luring, gitu ya. Jadi strategi itu yang kita gunakan, di mana metodenya yang itu digunakan flip classroom, di mana pembelajaran kelas terbalik. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, bagaimana betul itu kita satu-satu akan kita bahas. Blended learning itu adalah apa ya? Di mana strategi pembelajaran yang memadukan antara berbagai kombinasi interaksi pembelajaran, serta memanfaatkan berbagai bentuk bahan atau sumber belajar, di mana menggunakan modal luring, daring, atau kedua-duanya. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Itulah yang namanya blended learning. Ngeblend, gitu ya. Oke, kemudian flip classroom atau pembelajaran kelas terbalik. Di mana flip classroom itu suatu metode pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi atau materi peserta didik kita belajar itu di luar sekolah atau di rumah secara mandiri. Kemudian melakukan diskusi atau pembelajaran aktif atau active learning pada saat bertatap muka dengan guru. Nah, itu adalah flip classroom. Di mana metode pembelajaran ini biasanya dapat diawali dulu dengan belajar mandiri. Jadi dikirim seperti itu, mandiri, setelah dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka, atau langsung, atau virtual dengan guru. Jadi kirim dulu nih secara luring misalnya gitu ya, kita kirim, mereka belajar mandiri, kemudian setelah itu baru tatap muka, baik langsung maupun virtual. Nah ini sesuai dengan zonanya ya Bapak Ibu, apakah kalau mau tatap muka langsung,
ataukah tatap muka virtual. Nah, itu pun kalau tatap muka langsung pun ada aturannya gitu. Dan protokol kesehatan harus dilihat. Tadi pagi juga sudah disampaikan betul dengan rinci, tegas, lugas oleh Ibu Nini gitu ya. Bagaimana betul pelaksanaan pembelajaran di zona hijau. Walaupun dia zona hijau boleh tatap muka secara langsung, tapi kalau memang tidak memungkinkan atau ada orang tuanya keberatan, itu juga harus kita perhatikan gitu. Jadi tidak usah menggunakan tatap muka langsung. Jadi itu harus hati-hati betul. Kemudian baik belajar mandiri maupun tatap muka menggunakan moda luring dan atau. Jadi dia ada dan atau ya Bapak Ibu, daring sesuai dengan kondisi. Kita semua ini semua sangat harus disiplin dengan keadaan ini. Contoh desain pembelajaran dan penilaian. Kita lihat ya satu-satu. Nah, berdasarkan surat edaran, banyak sekali ada surat edaran, ada surat keputusan. Kita lihat sekali sama-sama ya, surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 ini. Itulah, kemudian ada surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah atau BDR dalam masa darurat COVID-19. Juga ada keputusan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan juga tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada panduan pembelajarannya di era kenormalan baru dari tim GTK Kemdikbud Republik Indonesia. Selain itu juga ada panduan pembelajaran jarak jauh bagi guru selama sekolah tutup dan pandemi COVID-19 dengan semangat merdeka belajar dari Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud tahun 2020. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan betul, contoh-contoh desain pembelajarannya, agar pelaksanaan kita bisa lancar dan berhasil. Bagaimana betul proses pembelajaran jarak jauh, di mana ada perpaduan antara yang harmonis antara mandiri dan juga tatap muka. Ini ada proses pembelajaran jarak jauh, di mana ada pembelajaran mandiri, kemudian setelah itu pembelajaran tatap muka, apakah dia virtual ataupun langsung, gitu ya. Jadi inilah prosesnya pembelajaran jarak jauh. Penjelasannya akan kita lihat satu persatu. Pembelajaran mandiri itu apa? Yang bagaimana? Apapun modalnya gitu ya. Pembelajaran ini adalah diinisiasi oleh peserta didik menggunakan bahan ajar mandiri. Dan tetap dapat dilakukan bimbingan dari guru, misalnya melalui strategi guru kunjung atau door to door, atau jika memiliki koneksi internet, bimbingan dapat melalui email, chatting, LMS atau Learning Management System. Kemudian bisa juga melalui forum diskusi, media sosial juga bisa, atau media lain yang disepakati. Kemudian bahan ajar dapat memanfaatkan bahan ajar cetak dalam bentuk modul belajar mandiri. Bisa juga melalui televisi, radio, tapi sekali lagi ditekankan betul, bukan hanya memberikan contoh atau rumus-rumus, tapi siswanya tidak bekerja atau tidak belajar, tidak melaksanakan, tidak memecahkan masalah, hanya mendengar saja. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana betul sumber yang dari radio atau televisi itu, atau bahan ajar digital yang sudah tersedia di LMS. Nah, itulah namanya pembelajaran mandiri. Sedangkan pembelajaran yang tatap muka atau virtual atau langsung adalah pembelajaran yang dilakukan peserta didik di bawah bimbingan guru dalam berbagai bentuk interaksi moda virtual atau langsung antara peserta didik dengan guru. Tatap muka dapat dilakukan secara luring atau daring. Nah, tatap muka luring ini dapat berupa strategi guru kunjung. Sedangkan tatap muka daring itu bisa menggunakan video conference, video call, gitu ya. WhatsApp itu kan ada video call-nya, kemudian atau interaksi-interaksi lainnya. Itu juga bisa menggunakan, itulah namanya pembelajaran tatap muka virtual atau langsung. Nah, sedangkan interaksi dalam pembelajaran jarak jauh itu ada juga yang interaksinya adalah sinkronus dan asinkronus. Apa itu satu persatu interaksinya? Kita lihat penjelasannya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, interaksi sinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara dua arah, yang dilakukan dalam waktu nyata atau real time dan bersamaan. Nah, contohnya, pembelajaran luring dengan strategi guru kunjung itu kan bisa
dengan waktu yang sama, kemudian bisa juga video conference atau video call, kemudian bisa juga dengan instant messaging atau WA, Telegram, Line, gitu ya. Karena kalau yang namanya WA sekarang, kalau video call itu bisa berempat, bisa kelihatan, wajah kita juga bisa kelihatan, gitu ya. Kemudian ada juga melalui radio atau handy talkie atau HT dan juga media lainnya. Sedangkan interaksi asinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara dua arah, yaitu dilakukan secara tunda atau delay. Yaitu misalnya pembelajaran mandiri menggunakan bahan ajar mandiri, forum diskusi di LMS, biasanya kalau bisa juga menggunakan ada yang Google Classroom, dan seperti itulah contohnya, dan kemudian bentuk komunikasi lainnya yang membutuhkan waktu tunda atau delay. Itu ya. Nah, ini contoh-contohnya kalau kita lihat, ini apa namanya, simulasinya nih antara ini bisa tatap muka seperti ini kalau sinkronus, kemudian kalau dia asinkronus, ini adalah dia belajar sendiri, mandiri gitu ya. Dan seperti ini. Inilah namanya asinkronus. Desain pembelajaran dan penilaian untuk zona merah dan orange, yang bagaimana ya desainnya? Nah, kalau yang zona merah dan orange itu adalah dua pekanan. Per dua pekanan yang bagaimana ya? Pasti yang pertama itu yang warna merah ini. Kita harus lakukan pembekalan pembelajaran dulu. Ya, bagaimana pembekalan pembelajarannya, baik gurunya bagaimana, siswanya bagaimana, peserta didiknya bagaimana, kemudian orang tuanya bagaimana, nanti kita jelaskan satu-satu. Kita perhatikan untuk pekan yang pertama. Untuk 3 hari, ini adalah tatap muka virtual. Kemudian 4 hari, ini adalah mandiri. Nah, setelah itu untuk pekan keduanya, 3 hari pertama itu adalah mandiri dulu. Namun setelah itu 4 harinya adalah libur. Nah, libur ini apa aktivitas siswanya juga kita akan jelaskan satu persatu. Yang menggunakan blended learning ya Bapak Ibu ya. Ini penjelasan satu persatu. Pada saat pembekalan pembelajaran yang diutamakan untuk virtual ya, apa itu? Karena dia zona merah. Memberikan arahan dan pembekalan kepada peserta didik dan orang tua terkait pola pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Diutamakan dalam bentuk tatap muka virtual atau bagi yang memiliki keterbatasan koneksi internet dapat dikembangkan dalam bentuk format video. Misalnya ada video pembelajaran, nah itu juga bisa digunakan, kemudian bisa juga dalam bentuk buku panduan singkat. Jadi guru-guru kita juga diharapkan ada video pembelajaran, apakah dari Kemendikbud juga sudah banyak sekali video pembelajaran, bisa dilihat, kemudian dijadikan bahan gitu ya. Nah itu adalah guru harus menyiapkan itu. Kemudian kalau peserta didik memperhatikan penjelasan kepala sekolah atau guru dalam pelaksanaan pola pembelajaran itu atau pola pembelajaran barunya. Kemudian dalam bentuk tatap muka virtual atau video conference. Nah, bisa juga bentuk format video. Jika pembekalan dalam bentuk panduan cetak, maka harus siswa peserta didik harus membaca dan memahami panduan-panduan cetak tersebut. Sedangkan orang tua mendampingi dan memperhatikan penjelasan kepala sekolah atau guru dalam pelaksanaan pola pembelajaran baru dalam bentuk tatap muka virtual atau video conference. Bisa juga format video, atau jika pembekalan berupa panduan, maka mendampingi anak untuk memahami panduan tersebut. Siapa tahu anak kita kurang paham terhadap panduannya, sehingga orang tualah yang mendampingi anak kita. Hingga pada saat pembekalan ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik untuk antara orang tua dan peserta didik. Kemudian, pada saat tatap muka, tadi kan sudah jelas pada 4 hari berikutnya adalah tatap muka yang diutamakan pada saat virtual. Yang dilaksanakan oleh guru adalah dilaksanakan daring atau virtual, atau jika memiliki koneksi terbatas, dapat dilaksanakan secara luring. Nah, ini yang bisa kita tekankan gitu ya. Tatap muka dilaksanakan daring, tatap muka dilaksanakan daring atau virtual, atau jika memiliki koneksi terbatas, dapat dilaksanakan secara luring. Kegiatan dapat berupa memberikan materi berupa KD bersifat esensial dan memerlukan penjelasan langsung dari guru. Misalnya, 1 kali tatap muka 30 menit, dan per mapel atau mata pelajaran maksimal 1 jam. Jika video conference atau virtual disarankan maksimum 2 jam per hari, dan per hari tatap muka video conference maksimal 4 mata pelajaran secara bergantian.
Lalu sisanya adalah menggunakan media sinkronus lainnya. Maka bisa pakai Telegram atau WhatsApp atau pertemuan langsung atau yang disebut dengan guru kunjung secara terbatas dan lain-lain. Pasti memperhatikan protokol kesehatan. Pembelajaran selanjutnya dapat menggunakan metode flip learning, berupa diawali pembelajaran mandiri, kemudian dilanjutkan pembelajaran aktif seperti diskusi, tutorial, dan juga tanya jawab. Nah, seperti itu untuk guru. Sedangkan peserta didiknya, ini mirip dengan yang ini ya, peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru dan berdiskusi secara aktif, diutamakan menggunakan moda virtual. Atau jika tidak mampu dilaksanakan virtual, dapat dilakukan pertemuan langsung, yaitu berupa guru kunjung atau door-to-door yang dilaksanakan secara terbatas dan jaga jarak, memperhatikan protokol kesehatan. Ini wajib sekali, karena hati-hati sekali, karena musuh kita ini tidak kelihatan ya, virus yang kita jadikan musuh, itu yang bahaya, sehingga kita betul-betul memperhatikan itu. Sedangkan orang tua apa? Yaitu mengawasi dan memotivasi pembelajaran anak, yaitu melalui luring atau secara daring. Menyepakati dan berdiskusi cara berkomunikasi dalam pembelajaran dengan pihak sekolah dan atau guru. Jadi kita sepakat dulu nih dengan pihak sekolah. Kemudian jika mampu dapat menyiapkan perangkat pendukung pembelajaran. Apakah HP, atau komputer, atau kuota internet, disesuaikan dengan kondisi dari orang tua tersebut. Kemudian mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan yang diberikan oleh guru, kemudian memastikan fasilitas dan tempat belajarnya itu nyaman bagi siswa atau bagi anak atau bagi peserta didik. Kita lanjutkan adalah yang mandiri, apa yang dilakukan oleh guru, yaitu guru pada saat akhir sesi tatap muka memberikan penugasan mandiri kepada peserta didik dan dapat berupa project-based learning. Nah, ini dapat dirancang oleh guru secara berkelompok, yaitu berkolaborasi bersama-sama berdasarkan suatu tema kelompok yang disepakati dan harus mewakili tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD MAPEL atau mata pelajaran yang dikelompokkan. Nah, durasi pengerjaan PJBL dilaksanakan selama pembelajaran daring berlangsung. Jadi pada saat daring itulah secara mandiri, maka peserta didik kita melaksanakan pembelajaran mandiri, menyelesaikan proyeknya. Kemudian pembelajaran mandiri berlangsung dan PJBL itu dapat dilakukan pada saat libur. Kemudian monitoring pembelajaran selama pembelajaran mandiri dapat dilakukan secara asinkronus. Bisa menggunakan LMS, forum diskusi, media sosial, email, SMS, dan lain-lain. Itulah pada saat pembelajaran yang melakukan secara mandiri. Sedangkan peserta didik mengerjakan penugasan project-based learning-nya sesuai dengan instruksi yang sudah ada diberikan oleh gurunya pada aktivitas tersebut. Sedangkan orang tua mengawasi dan memotivasi pembelajaran anak melalui virtual atau secara langsung. Menyepakati dan mendiskusikan cara berkomunikasi dalam pembelajaran dengan pihak sekolah dan atau guru. Jika mampu, dapat menyiapkan perangkat pendukung pembelajarannya. Apakah HP, komputer, kuota internet, itu yang penting, disesuaikan dengan kondisi dari orang tua. Kemudian mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan orang tua, kemudian dari anak-anaknya, kemudian memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Nah, ini yang harus dipastikan betul oleh orang tuanya, dan memastikan fasilitas dan tempat belajar yang nyaman bagi anak. Sedangkan pada saat libur, apa yang harus dilakukan adalah guru merefleksi pengembangan materi dan penugasan berdasarkan kelompok guru. Sedangkan peserta didik mengerjakan tugas-tugas project-based learning-nya, yaitu berupa kegiatan sosial, agak membantu orang tua, dan lain-lain. Itu tergantung dari pada saat yang diberikan oleh gurunya, dia harus mengerjakan tugas-tugas PJBL-nya. Sedangkan orang tua mengawasi dan memotivasi. Itu yang penting. Kemudian memotivasi pembelajaran anak melalui virtual atau secara langsung, mengumpulkan foto-foto lembar aktivitas dan penugasannya, memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar hariannya, dan juga memastikan fasilitas dan tempat belajar anak nyaman. Itu yang penting. Itulah pada saat libur. Nah, itu tadi adalah zona merah dan orange.
Bagaimana untuk zona kuning dan zona hijau? Desain pembelajaran dan penilaiannya bagaimana? Kita lihat ya, ini untuk siklus sepekan atau pekanan namanya. Pasti diawali dengan pembekalan pembelajaran. Yang bagaimana betul pembekalannya, kemudian tatap muka itu 3 hari. Kemudian 2 hari pembelajarannya adalah secara mandiri. Nah, dan 2 harinya libur. Ini pun dilakukan secara menggunakan blended learning. Satu lagi kita lihat ya Bapak Ibu. Pola pembelajaran pembekalan pembelajaran yang dilakukan guru adalah memberikan arahan dan pembekalan kepada peserta didik dan orang tua terkait pola pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester dalam bentuk tatap muka langsung atau virtual jika mampu. Format video atau membuat buku panduan singkat. Nah, itu yang dilakukan oleh guru. Kemudian, peserta didik ngapain? Memperhatikan penjelasan kepala sekolah atau guru dalam pelaksanaan pola pembelajaran baru dalam bentuk tatap muka langsung atau virtual atau video conference atau format video. Jika pembekalan dalam bentuk panduan cetak, maka harus membaca dan memahami panduan tersebut. Sedangkan orang tua mendampingi dan memperhatikan penjelasan kepala sekolah atau guru dalam pelaksanaan pola pembelajaran baru dalam bentuk tatap muka langsung atau virtual atau video conference. Format video atau jika pembekalan berupa panduan, maka orang tua harus mendampingi anak untuk memahami dari panduan tersebut. Pada saat tatap muka, guru melakukan apa? Yaitu pembelajaran sudah dapat dilaksanakan secara langsung di sekolah, tapi memastikan betul kondisi rasio peserta didik 50% dengan mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Sisanya dapat melaksanakan pembelajaran mandiri atau menggunakan interaksi sinkronus atau asinkronus lainnya. Misalnya chatting atau instant messaging, kemudian messaging atau LMS. Bisa juga kegiatan ini dapat berupa memberikan materi berupa KD-KD yang bersifat esensial, serta memerlukan penjelasan langsung dari guru. Pembelajaran selanjutnya dapat menggunakan metode flipped learning, berupa diawali pembelajaran mandiri, kemudian dilanjutkan pembelajaran aktif seperti diskusi, tutorial, dan juga tanya jawab. Nah, itu yang pada saat tatap muka. Sedangkan yang dilakukan oleh peserta didik, memperhatikan penjelasan dari guru dan berdiskusi melalui moda pertemuan langsung di sekolah. Namun dengan kondisi jumlah peserta didik 50% dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh moda daring menggunakan media yang disepakati. Jadi bisa juga kalau dia tatap muka 50%, kemudian atau juga bisa menggunakan moda daring. Sedangkan orang tua meyakinkan diri jika anak akan mulai mengikuti tatap muka langsung di sekolah. Jadi betul-betul yakin, memang betul-betul anaknya akan memulai mengikuti tatap muka. Kalau tidak, jangan. Mengajak anak untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, jagalah kebersihan diri, dan selalu berolahraga. Orang tua mengawasi dan memotivasi pembelajaran anak melalui virtual ataupun secara langsung. Menyepakati dan mendiskusikan cara berkomunikasi dalam pembelajaran dengan pihak sekolah dan atau guru. Jika mampu, dapat menyiapkan perangkat pendukung pembelajaran, yaitu HP, komputer, disesuaikanlah dengan kondisi orang tua tersebut. Kemudian mengumpulkan foto lembar tugas dan penugasan tiap hari, dan memastikan fasilitas dan tempat belajar nyaman bagi anak. Itu adalah yang dilakukan oleh orang tua. Sedangkan pembelajaran mandiri, apa yang dilakukan oleh guru? Guru pada saat akhir sesi tatap muka memberikan penugasan mandiri kepada peserta didik dan dapat berupa project-based learning. Ini dapat dirancang oleh guru secara berkelompok berdasarkan suatu tema kelompok yang disepakati dan harus mewakili tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD mata pelajaran yang dikelompokkan. Durasi pengerjaan PJBL-nya dilaksanakan selama pembelajaran mandiri berlangsung. Monitoring pembelajarannya selama mandiri dapat dilakukan secara daring, yaitu daring asinkronus melalui LMS, forum diskusi, media sosial, email, SMS, dan lain-lain.
Dan juga pada saat pertemuan tatap muka di minggu selanjutnya. Itu yang dilakukan. Sedangkan peserta didik pasti mengerjakan penugasan PJBL-nya sesuai dengan instruksi. Dan orang tua menyepakati dan mendiskusikan cara berkomunikasi dalam pembelajaran dengan pihak sekolah dan atau guru. Jika mampu, menyiapkan perangkat pendukung pembelajarannya, yaitu HP, komputer, kuota internet, disesuaikanlah dengan kondisi orang tuanya. Kemudian mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan tiap hari, memastikan fasilitas dan tempat belajarnya nyaman bagi anak. Nah, sedangkan libur, tadi kan ada 2 hari libur, nah ya betul-betul libur, siswa kita adalah libur. Guru libur, peserta didik libur, orang tua juga libur. Nah, inilah contoh pola penilaian. Tadi kalau sudah kita lihat desainnya, bagaimana pembelajarannya, kemudian satu persatu sudah dijelaskan, sekarang contoh pola penilaiannya bagaimana. 1, aspek penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tadi pembicara sebelumnya juga sudah menjelaskan sekali aspek penilaian yang bagaimana, sehingga kita harus mencakup 3 aspek ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip penilaian mengedepankan kejujuran dan edukatif. Apa itu misalnya? Yaitu tadi, misalnya pada saat ulangan, assessment atau tes, untuk peserta didik tidak boleh dikerjakan oleh orang lain, apalagi oleh orang tua, gitu. Sehingga dia harus jujur, makanya tadi tugas dari orang tua, jadi tadi sudah jelas memastikan betul, memfoto hasil tugasnya, gitu. Nah, itu betul-betul kita lihat. Jadi sehingga pola penilaiannya bisa jalan dengan baik. Sedangkan penugasan project based learning harus mencakup penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kita perhatikan. Kemudian 1 penugasan PJBL dapat dilaksanakan oleh kelompok guru mata pelajaran, disesuaikan dengan tema penugasannya. Pengisian instrumen penilaian dapat melibatkan orang tua. Pengisian instrumen ya, bukan pengisian LKPD atau aktivitas atau proyeknya, tapi instrumen penilaiannya. Itu bisa melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat. Dan yang keenam, aspek sikap dapat dibuktikan dengan instrumen penilaian yang disetujui oleh orang tua atau wali murid, kemudian perwakilan keluarga atau juga oleh teman atau tetangga dan atau tokoh masyarakat. Aspek pengetahuan dapat berupa penilaian hasil belajar yang dibuktikan dan dikerjakan dalam bentuk aplikasi LMS, atau jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan bahan cetak yang dalam rentang waktu minimal 1-2 minggu. 1 kali bahan cetak itu diambil oleh orang tua di tempat yang disepakati dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lagi-lagi itu ditekankan oleh pemerintah. Betul-betul kita jaga itu. Kemudian yang ke-8, aspek keterampilan dapat dibuktikan dengan instrumen hasil belajar dalam bentuk portofolio. Nah, itu seperti itu ya. Bagaimana betul contoh dari pola penilaiannya sudah jelas. Sekarang, contoh ketentuan pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana betul pada zona merah dan zona orange. Ketentuannya untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Yang pertama, kita petakan kondisi peserta didik dan orang tua. Jika pembelajaran daring akan dilaksanakan. Akan dulu nih kondisinya. Kemudian, memastikan peserta didik dan orang tua memiliki akses terhadap internet. Siapa tahu dia tidak punya kuota. Siapa tahu memang daerahnya memang terpencil. Nah, itu kita pastikan betul. Kemudian yang ketiga, memastikan peserta didik dan orang tua memiliki perangkat digital pendukung pembelajaran. Siapa tahu tidak punya HP, tidak punya komputer. Jadi betul-betul kita lihat itu. Kita perhatikan betul antara peserta didik dan orang tuanya. Sekolah memiliki akses terhadap sumber belajar dan LMS. Jadi kita betul-betul melihat itu ya. Itulah contoh ketentuan pelaksanaan untuk pelaksanaan daring di zona merah dan orange. Sedangkan ketentuan pelaksanaan selanjutnya adalah sekolah berkoordinasi dengan orang tua untuk dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat wilayah tempat tinggal peserta didik. Jadi kita perhatikan betul berkoordinasi, kemudian guru mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pasti RPPJJ-nya harus dikembangkan oleh guru sesuai dengan proporsi.
Guru mengembangkan bahan ajar mandiri, format digital, dan bahan ajar cetaknya jika dibutuhkan. Dibutuhkan bikin ibu, bu guru memang bapak guru, ibu guru harus luar biasa kreatif, kemudian dilakukan secara paralel dan berkelanjutan. Melakukan evaluasi pola pembelajaran dan penilaian yang telah dilaksanakan. Ujungnya harus kita evaluasi pola pembelajaran dan penilaian yang telah dilaksanakan. Ketentuan untuk yang luring bagaimana? Pelaksanaan pembelajaran luring untuk zona merah dan orange ya. Satu, memetakan kondisi peserta didik dan orang tua jika pembelajaran luring akan dilaksanakan. Tetap kita petakan kondisinya. Jika dibutuhkan, dapat membentuk kelompok belajar kecil, misalnya maksimal 5 orang per kelompok. Jika terpaksa, harus ada pertemuan tatap muka di luar sekolah, harus ada izin dari orang tua. Itu yang kita, kalau jika terpaksa ya, harus ada pertemuan tatap muka di luar sekolah, maka harus ada izin dari orang tua atau wali murid, dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sekolah memiliki sumber belajar, buku siswa, buku sekolah elektronik, bahan ajar lainnya, digunakan, dimanfaatkanlah oleh peserta didik. Kemudian sekolah berkoordinasi dengan orang tua untuk dapat bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat wilayah tempat tinggal peserta didik. Selanjutnya, guru mengembangkan RPPJJ, pasti itu, sesuai dengan proporsi. Kemudian guru mengembangkan bahan ajar cetak, misalnya lembar kerja, lembar penugasan, modul belajar mandiri secara paralel, dan berkelanjutan. Luar biasa. Jadi kita harus mengembangkan itu semua sebagai seorang guru, memang harus menyiapkan RPP, JJ, dan juga bahan-bahan cetak lainnya. Sekolah dan guru harus mampu memonitor pembelajaran peserta didik secara luring. Kemudian sekolah membuat jadwal pengambilan dan pengumpulan tugas luring tersebut. Kemudian melakukan evaluasi pola pembelajaran dan penilaian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, untuk zona kuning dan zona hijau. Bagaimana betul untuk pembelajaran luringnya? Satu, memetakan kondisi peserta didik dan orang tua jika pembelajaran luring akan dilaksanakan. Jika akan mengadakan pertemuan tatap muka terbatas di sekolah, pastikan mendapatkan izin dari gugus tugas daerah atau Pemda atau Dinas Pendidikan dan orang tua atau wali peserta didik. Jika akan melakukan atau mengadakan pertemuan tatap muka terbatas di sekolah, maka sekolah wajib memetakan warna zona tempat tinggal guru dan peserta didik. Jadi zona tempat tinggal guru pun harus diperhatikan. Siapa tahu tempat tinggal gurunya ada di zona merah, gitu. Kemudian atau peserta didik, gitu kan? Tapi ini adalah untuk zona kuning bagaimana? Ini harus kita petakan terlebih dahulu. Kemudian membuat jadwal tatap muka di sekolah dengan rasio maksimal 50% peserta didik. Ini kan sudah dijelaskan ya pada saat kita jadwalnya tadi. Yang kelima, pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara langsung di sekolah dengan kapasitas ruang kelas maksimal 50% peserta didik dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Oke, sebentar. Kemudian, sekolah memiliki akses terhadap sumber belajar. Ya, ada buku siswa, ada buku sekolah elektronik, dan lain-lain itu dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sekolah berkoordinasi dengan orang tua untuk dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat wilayah tempat tinggal peserta didik. Guru mengembangkan RPP JJ-nya sesuai dengan proporsi, guru mengembangkan bahan ajar cetaknya, lembar kerja, lembar penugasan, modul belajar mandiri secara paralel dan berkelanjutan. Sekolah dan guru harus mampu memonitor pembelajaran mandiri peserta didik. Jadi kita betul-betul memonitor pembelajaran mandiri peserta didik. Bagaimana caranya, apapun kita lakukan agar anak pembelajaran kita maksimal. Kemudian pengambilan dan pengumpulan tugas mandiri peserta didik dapat dilakukan pada saat pertemuan tatap muka di sekolah. Jadi bawa lagi untuk tatap mukanya pertemuan berikutnya, dibawa. Dan yang ke-12 adalah melakukan evaluasi pola pembelajaran dan penilaian yang telah dilaksanakan.
Ini contoh jadwal untuk zona merah dan zona orange, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat, tadi kan maksimal katanya diharapkan 4 mata pelajaran ya. Misalnya untuk hari pertama, matematika, IPS, prakarya. Ini untuk kelas 7, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada kelas 7, 8, dan 9. Di sini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini untuk yang 2 pekanan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang belajar mandirinya, dan ini pada saat libur. Nah, ini pada hari pertama, pada saat dia tatap muka virtual, ini ada 4 mata pelajaran, yaitu matematika, IPS, prakarya, dan sumber seni budaya. Nah, pada hari kedua, kita ambil lagi, yaitu 4 mata pelajaran lainnya, yaitu IPA, prakarya, bahasa Inggris, dan bimbingan konseling atau BK. Dan juga pada hari ketiganya ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada bahasa Jawa misalnya, kemudian ada juga agama. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Ini bisa digunakan pada saat mandi. Nah, pada saat hari ke-11 dan ke-14, apa yang dilakukan pada saat libur? Yaitu mengerjakan tugas-tugas berupa kegiatan sosial, olahraga, bisa juga siswa kita membantu orang tuanya apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Itu untuk misalnya untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 8, 4 mata pelajaran untuk hari pertama, misalnya IPA, prakarya, bahasa Inggris, dan BK. Hari keduanya beda lagi, yaitu kita putar aja. Kalau kita lihat kan ini mirip ya untuk dengan yang kelas 7-nya. Bahasa Indonesia, PKN, bahasa Jawa, dan agama. Kita pindahkan ke sini gitu ya. Kita putar-putar disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada. Kemudian untuk hari ketiganya yaitu matematik, IPS, prakarya, dan seni budaya. Nah, itu yang pada saat kelas 8, sehingga bisa kita atur. Untuk mandiri pada hari ke-4 sampai ke hari ke-10-nya, yaitu mereka mengerjakan atau menyelesaikan tugas problem based learning, STEM, atau PJBL-nya, atau project based learning. Dan liburnya sama dengan yang kelas 7, yaitu menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas berupa kegiatan sosial, olahraga, ataupun membantu orang tua. Dan kelas 9 kita lihat lagi, kita putar lagi 4 pelajaran yang pertama, bahasa Indonesia, PKN, PPKN, bahasa Jawa, dan agama. Hari keduanya kita putar lagi yang tadi yang di hari ketiga, kita pindahkan ke hari kedua, yaitu IPS, prakarya, dan sumber seni budaya. Selalu ngomong sumber, seni budaya. Itu untuk kelas 9. Jadi memang diatur sedemikian rupa. Dan hari keempatnya adalah IPA, prakarya, bahasa Inggris, dan BK. Sedangkan mandirinya sama dengan kelas 7 dan kelas 8, menyelesaikan tugas project based learning, kalau STEM menyelesaikan tugas STEM-nya, dan sedangkan pada saat libur mengerjakan tugas-tugas berupa kegiatan sosial, olahraga, dan membantu orang tua. Nah, itu Bapak Ibu contoh pada saat jadwal zona merah dan orange. Bagaimana contoh jadwal untuk yang zona kuning? Nah, ini ya, kita juga akan lihat catatannya nanti ya. Sama. Nah, misalnya kalau di kelas 7 misalnya ada beberapa, ini yang bentuknya ada yang kelas paralel gitu ya. Kelas 7A, 7B, 7C, sampai 7G misalnya. Nah, hari pertamanya apa gitu. Dan kita lihat hari pertama, jam pertama, ini beda-beda untuk setiap kelasnya. Ini agama, BK, matematika, bahasa Jawa, PJOK, kemudian informatika, dan IPS. Itu ya. Untuk hari keduanya, diputar lagi apakah dia bahasa Indonesia di sini, kemudian agama, di sini BK, matematika, bahasa Jawa, PJOK, dan informatika. Sedangkan hari tiganya juga berbeda. Jadi setiap kelasnya berbeda-beda gitu. Untuk hari keempatnya juga berbeda seperti ini. Nah, untuk hari keduanya juga berbeda. Ini untuk tatap muka ya Bapak Ibu ya. Ini juga berbeda hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Dan hari ketiganya juga berbeda. Jadi diatur, ini contoh ya Bapak Ibu ya, zona ini untuk jadwalnya. Untuk hari keempat, untuk materi keempat dan kelima, karena ini sepekanan, kalau zona kuning dan zona hijau kan sepekan ya, 1 minggu, ini menyelesaikan tugas project based learning atau problem based learning, STEM, kemudian pada saat liburnya mengerjakan tugas-tugas berupa kegiatan sosial, olahraga, membantu orang tua.
Nah, begitu juga untuk kelas 8 dan juga ada beberapa, misalnya kelas 8A sampai kelas 8G, ini juga diatur untuk hari pertama, jam pertama apa, kemudian hari pertama jam keduanya apa, jam ketiganya apa, jam keempatnya apa. Kita atur, dipetakan sedemikian rupa sehingga ini tidak ada yang beririsan gitu ya untuk kelas-kelas ini, sehingga kita atur sedemikian rupa. Begitupun hari keduanya dan hari ketiga. Ini untuk tatap mukanya. Itu ya. Sedangkan mandirinya yaitu dari keempat dan hari kelima. 2 hari mandiri yaitu menyelesaikan tugas project based learning, STEM atau problem based learning. Sedangkan pada saat hari libur, mengerjakan tugas-tugas berupa kegiatan sosial, olahraga, ataupun membantu orang tua. Begitu pula untuk kelas 9-nya. Jadi diatur sedemikian rupa, untuk tatap mukanya juga sama, kemudian mandirinya juga sama dengan kelas 7 dan 8, dan pada saat libur pun sama untuk kelas 7 dan 8. Nah, untuk jamnya, hari pertama itu cuma 1 jam, Bapak Ibu. Coba perhatikan ya, jadi memang betul-betul kita strict sekali untuk masa ini adalah jam pertama itu hanya untuk 1 jam jam pelajaran. Jadi, nah catatannya untuk kelas tatap muka dapat dilaksanakan atau dapat dilakukan melalui daring atau jika di zona hijau melakukan tatap muka reguler di sekolah dengan skema 50%. Ingat ya, tatap muka reguler itu harus 50%. Kemudian atau 50% daring, sehingga pada saat ini lakukan 50% daring, kemudian atau jarak jauh. Bisa digunakan seperti ini. Jadi ini harus kita perhatikan catatan-catatan. Selanjutnya Bapak Ibu, aspek yang harus disiapkan untuk pembelajaran jarak jauh. Itu ya, kita masih ada 2 lagi nih pembahasan. Ada yang nomor 5 dan nomor 6. Untuk aspek yang harus disiapkan untuk pembelajaran jarak jauh, siapkan sarana dan prasarananya. Petakan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK. Kita harus petakan betul yang mana yang mampu, setengah mampu, yang sangat dan mampu. Kemudian yang ketiganya adalah perencanaan pembelajarannya juga kita harus siapkan. Kesiapan peserta didiknya, kemudian panduan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada 5 aspek yang harus disiapkan, sedangkan ini kesiapan sarana dan prasarana. Kita lihat, metode pembelajaran daring. Sarana dan prasarana yang disiapkan untuk pendidik, apa saja? Gadgetnya atau laptop, koneksi internetnya, modul belajar mandiri dan lembar kerjanya, kemudian RPP-nya. Selain itu, untuk peserta didik, kita yang tidak disiapkan oleh peserta didik hanya RPP-nya. Yang lainnya, mereka harus menyiapkan gadgetnya atau laptop, koneksi internet, kemudian modul belajar mandiri dan lembar kerja yang telah disiapkan oleh pendidik. Sedangkan pada saat luring, apa yang sarana dan prasarana yang perlu? Misalnya ada televisi, ada radio, namun sekali lagi kita lihat betul apa namanya programnya disesuaikan gitu kan, apakah membuat memang siswa kita belajar. Kemudian disiapkan sambungan listriknya, kemudian modul belajar mandiri dan lembar kerjanya. Dan pasti RPP-nya atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan yang disiapkan oleh peserta didik untuk pembelajaran luring, hanya televisi atau radionya yang dia perhatikan, kemudian harus ada sambungan listrik, pasti ya. Kalau tidak ada, ya nggak bisa nonton. Atau pakai ini, bisa ya pakai, apa namanya itu, kalau di mobil gitu ya, kita bisa menggunakan bantuan genset gitu ya, bisa digunakan itu, atau numpang di tetangga. Intinya harus ada sambungan listrik. Kemudian ada modul belajar mandiri dan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh pendidik. Sehingga kita harus melihat betul berapa jumlah siswa sarana tersebut. Itu ya, jadi kita memang harus memperhatikan itu kesiapan sarana dan prasarananya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Ini pemetaan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK. Teknologi yang digunakan, karena sekarang kan pakai Zoom nih, bisa juga pakai Webex, bisa juga pakai Google Classroom, gitu ya. Ini bagaimana kita harus lihat. Teknologi ini kan apakah menggunakan Zoom, Google Classroom, Google Drive, kemudian pemanfaatan Quizizz-nya. Ini ada yang mampu, ada yang tidak.
bahkan menggunakan Menti atau yang lainnya gitu, misal pakai Kahoot gitu ya, teknologi-teknologi yang lainnya. Namun kita harus lihat, kita petakan dulu jumlah guru yang tidak mampu, jumlah guru yang agak mampu, dan jumlah guru yang mampu. Sehingga kita paham ini guru kita harus menggunakan apa gitu. Itu ya, kita sesuaikanlah dalam keadaan ini, semuanya harus fleksibel. Nah, yang terakhir yaitu tahapan sekolah untuk pembelajaran daring dan luring. Mudah-mudahan cukup. Tahapannya adalah yang pertama, perencanaan. Apa sih uraian kegiatannya? Identifikasi kemampuan IT guru dan siswa. Data ketersediaan sarana dan prasarana. Guru menentukan strategi pembelajaran daring atau luring. Ini harus kita rencanakan. Strategi apa yang tepat untuk pembelajaran daring? Apa strategi yang tepat untuk pembelajaran luring? Kemudian, guru menyusun bahan ajar tuh yang digunakan sesuai dengan strategi yang digunakan. Wajib. Jadi kita harus bersama-sama. Guru berkolaborasi dengan guru lain, gitu, sehingga dia tidak merasa sendiri. Jadi sehingga menyusun bahan ajarnya bersama-sama, sehingga materinya berkualitas, menggunakan konteks yang aktivitasnya berbasis kompetensi, gitu ya. Jadi memang harus yang bermakna kontekstual. Jadi dari pagi tadi sudah ditekankan sekali itu yang bagaimana betul bahan ajar yang akan digunakan. Kemudian berkoordinasi dengan orang tua berkaitan dengan penugasan. Ini harus jangan sampai nanti orang tuanya yang mengerjakan. Jadi betul-betul berkoordinasi, tidak memunculkan dan memastikan betul yang dilakukan anak itu jujur, gitu ya, penuh dengan teliti sehingga dia termotivasi. Jadi koordinasi itu perlu. Kemudian keenam, membentuk forum komunikasi daring atau luring. Kemudian menentukan evaluasi dan penilaian. Nah, dan yang kedelapannya, kepala sekolah menyusun instrumen supervisi dan monitoring dan evaluasi. Jadi harus betul-betul evaluasi, gitu ya, supervisi dan evaluasi. Dan pada saat tahapan pelaksanaan, guru mengirim materi pembelajaran dan penugasan secara daring atau luring. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana betul pengirimannya, materinya bagaimana di tempat yang zona merah, orange, hijau, atau kuning, gitu ya. Itu baik secara daring maupun luring tadi sudah dijelaskan. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas secara mandiri sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian guru dan peserta didik berinteraksi secara daring atau luring. Nah, kemudian ini juga perlu diperhatikan betul, jelas dengan siswanya atau peserta didik kita. Kapan pelaksanaan daring, kapan pelaksanaan luring, kapan kita akan ketemu, apakah dia tidak memungkinkan zonanya, apakah dilakukan dengan guru kunjung, nah itu juga harus berinteraksi. Peserta didik mengirim hasil pekerjaannya. Nah, pada saat mengirim hasil pekerjaannya, diharapkan peserta didik menggunakan hasil karyanya sendiri. Walaupun nanti dia berdiskusi atau belajar berkolaborasi dengan temannya, namun hasil pekerjaannya itu adalah hasil dengan bahasanya sendiri. Jadi tidak sama-sama belajar, namun hasilnya sendiri. Itu juga kita peserta didik harus mengirimkan hasil pekerjaannya. Sehingga karakter yang kita tanamkan itu betul-betul masuk ke dalam siswa kita. Dia harus tanggung jawab, dia harus secara teliti, dia harus juga punya karakter yang jujur. Itu yang kita inginkan. Kemudian guru melakukan umpan balik dan penilaian. Itulah pada saat pelaksanaan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengawasan sumber daya organisasi. Apa kegiatannya? Yaitu guru mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring atau luring. Petakan kesulitan dan kemudahan pembelajaran daring atau luring. Pasti ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Sehingga kita bisa fleksibel. Betul-betul kita sesuaikan keadaan kita. Sesuaikan dengan zona. Sesuaikan dengan peserta didik dan orang tuanya. Kemudian sesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Semuanya kita petakan. Ini luar biasa. Jadi betul-betul kegiatan ini kita harus luar biasa memperhatikan segala sisi. Kemudian kepala sekolah melakukan supervisi sehingga bisa kita lihat bagaimana betul pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi untuk perbaikan pembelajaran dan penentuan tindak lanjut. Itu sangat penting.
Siapa tahu ini tidak jalan, apa yang harus kita laksanakan untuk selanjutnya? Itu yang akan kita lakukan. Kita evaluasi semua sehingga pengawasan sumber daya organisasi ini berjalan dengan maksimal, kemudian terlaksana dengan baik, sehingga tujuan yang kita harapkan dapat tercapai. Nah, begitu Bapak Ibu, demikian inilah yang materi untuk inspirasi pembelajaran dan penilaian di masa COVID ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kepada Allah